Pemirsa, harga tes PCR turun menjadi Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk luar Pulau Jawa Bali. Penurunan harga tes PCR ini menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal harga yang dinilai terlalu tinggi. Kementerian Kesehatan menetapkan harga tes polimerase chain reaction atau PCR turun hingga 45% dari harga yang ditentukan dalam surat edaran sebelumnya. Harga tertinggi tes PCR di Jawa dan Bali menjadi Rp495.000, sementara Rp525.000 untuk luar Jawa dan Bali. Pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. Kemenkes mengklaim harga tes PCR di Indonesia termurah kedua di ASEAN setelah Vietnam. Penurunan tarif berdasarkan turunnya harga bahan pokok tes PCR, seperti komponen alat sekali pakai. Kemenkes juga memastikan durasi maksimal hasil tes PCR bisa diperoleh dalam waktu 1 kali 24 jam setelah waktu pengambilan sampel. Pengawasan penerapan tarif tes PCR baru ini nantinya akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu adakah perang harga tes PCR di sejumlah klinik? Langsung saja kita menyapa rekan Luis Ayu di kawasan Warung Buncit, Jakarta. Selamat siang, Luis. Apakah sejumlah klinik sudah memberlakukan harga PCR terbaru? Ya, Bernadetta dan juga pemirsa, pihak Kementerian Kesehatan memang meminta agar seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan laboratorium untuk menurunkan harga tes swab PCR di Jawa Bali menjadi Rp495.000, sementara di luar Jawa dan Bali menjadi Rp525.000 sesuai dengan aturan pemerintah. Kami memantau pemirsa di beberapa klinik di kawasan Jakarta Selatan yang menyediakan layanan tes PCR. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni klinik di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Klinik ini ternyata sudah menerapkan ketentuan harga tersebut dari hari kemarin, 17 Agustus 2021. Bahkan harga yang ditetapkan jauh lebih terjangkau, yakni hanya Rp449.000 saja. Dari harga sebelumnya juga memang sudah lebih miring dari harga rata-rata yang dimana PCR sekitar 1 jutaan, namun di tempat ini hanya Rp699.000 saja. Harga ini jauh di bawah dari harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tadi saya juga sempat menanyakan kepada pihak manajemen klinik ini, mengatakan bahwa mereka membuka layanan klinik ini memang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk secara cepat dan mudah dalam melakukan tracking untuk melakukan PCR maupun antigen dan lain sebagainya di tengah pandemi ini dengan memberikan pelayanan yang terjangkau. Terkait dengan penurunan harga tes PCR, kami juga memantau sejak pagi tadi hingga sampai dengan saat ini belum begitu banyak antrian pasien yang akan melakukan tes PCR meskipun harganya sudah jauh lebih murah. Rata-rata warga yang datang di klinik ini hanya untuk melakukan tes swab antigen saja. Bernadetta. Baik, terima kasih Luis Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat. Dan pemirsa kita juga akan mengetahui bagaimana tanggapan pakar epidemiologi dengan diturunkannya harga tes PCR. Sudah bergabung bersama kami Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat siang Ibu Pane. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Ibu, ini kabar gembira karena harga PCR sudah turun. Dari sisi Anda, apa tanggapannya Ibu? Ya, kita mengapresiasi penurunan walaupun mungkin berdasarkan daya beli masyarakat belum terjangkau ya oleh masyarakat. Tetapi sebenarnya untuk testing sendiri, jika untuk kepentingan epidemiologi ya, sebenarnya siapa sih yang harusnya dites? Yang harus dites itu sebenarnya suspek. Orang yang memiliki gejala secara klinis mirip COVID dan ada riwayat perjalanan secara epidemiologi. Jadi tidak semua orang yang sebenarnya harus dites. Kemudian yang kedua, mereka yang kontak erat
Kontak erat itu dengan kasus konfirmasi, maka itu harus dilakukan tes. Jika dia muncul gejala sebenarnya, kalau dia tidak timbul gejala sebenarnya langsung karantina juga selesai. Makanya ini juga menjadi keanehan juga bagi kita ketika masyarakat kita tuh kok hobi banget dites gitu ya, padahal sebenarnya testing itu harusnya targeted, bukan semuanya harus dites. Dan untuk yang secara epidemiologis itu sebenarnya ditanggung oleh pemerintah tesnya. Suspek itu ditanggung oleh pemerintah, walaupun swab follow up-nya memang menurut buku pedoman sudah tidak ada lagi. Tetapi swab untuk suspek dan kontak erat itu ditanggung pemerintah. Permasalahannya adalah masih ada gap antara jumlah suspek kita dengan kapasitas testing. Nah, ini yang harusnya dikejar oleh pemerintah. Tentang masyarakat sendiri, mengapa mereka melakukan tes? Biasanya ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya biasanya melakukan perjalanan karena ada regulasi Satgas itu kalau mau perjalanan dengan menggunakan pesawat atau kereta, mereka harus dilakukan swab PCR. Tapi sebenarnya kalau yang targeted itu gratis dari pemerintah, tidak harus bayar. Baik, jadi kalau yang sudah suspek ataupun bergejala ini digratiskan oleh pemerintah. Ibu, kita ketahui hampir semua regulasi ada unsur harus tes PCR ataupun juga swab antigen. Makanya harga juga dipermudah agar masyarakat bisa menjangkau. Apakah dengan cara seperti ini akan mempermudah Indonesia untuk menekan angka penyebaran COVID, Ibu? Tidak, karena sudah berbulan-bulan kan kita lakukan itu, sudah lebih dari 1 tahun kita melakukan hal itu. Apakah kemudian terkendali? Enggak. Jadi testing itu memang harus targeted. Orang yang benar-benar harus dites itu yang harusnya dites. Bukan kemudian mereka yang misalnya mau rapat sama pimpinan harus dites begitu ya. Tidak seperti itu. Yang harus dites itu suspek. Mengapa harga tes kita mahal? Karena sebagian besar kapasitas testing kita itu masih impor. Ini yang merupakan satu hal yang menjadi keresahan bagi kami para epidemiolog. Rasanya di awal-awal pandemi, Ristek Dikti ya itu juga sudah membuat alat-alat tes yang produksi dalam negeri. Ada BPPT, ada kemudian UNER, yang walaupun kapasitasnya masih kecil, sekitar 200 tes per hari kalau tidak salah waktu itu UNER. Kenapa itu tidak dilanjutkan sehingga kita bisa melakukan atau mendapatkan biaya tes yang jauh lebih murah kalau memang dipaksa lah untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak membutuhkan tes, tetapi dipaksa untuk dites gitu ya. Jadi produksi dalam negeri itu penting untuk bisa menurunkan harga. Selama masih impor, tentu sulit kita untuk melakukan tes. Oke, Ibu Pane, jadi bisa dibilang cukup terlambat untuk menurunkan harga tes. Apalagi harga tes ini turun setelah harga tes PCR dibandingkan dengan harga di luar negeri seperti India ya, Ibu? Ya, kalau perbandingannya India, iya, karena kan mereka bisa produksi sendiri alatnya. Tapi kalau dibanding negara-negara lain di sekitar kita, mereka masih tetap mematok harga yang tinggi untuk tes yang mandiri ya. Kalau tesnya itu untuk kepentingan epidemiologi, hampir semua negara menggratiskan. Nah, karena itu ini yang harus masyarakat itu pintar dan penyelenggara negara juga harus hati-hati. Mengapa kemudian semua harus tes gitu ya? Juga perusahaan-perusahaan semua harus tes gitu. Nah, jadi pengendalian pandemi itu, pengendalian wabah ya secara umum itu sistematis, tidak aur-auran. Wah, semua harus tes. Betul. Walaupun memang mencapai target tertentu dari tes itu merupakan kewajiban bagi negara. Berapa sebenarnya yang harus dites? Sejumlah suspek ditambah dengan kontak erat gitu dari kasus terkonfirmasi. Itu jumlahnya yang harusnya dites. Yang lain-lain sebenarnya tidak terlalu membutuhkan tes. Betul sekali. Nah, Ibu, dengan harga PCR yang turun, maka ini dikhawatirkan akan banyak sekali beredar perang harga PCR oleh sejumlah klinik. Apa saran Ibu untuk pemerintah agar nantinya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum, Ibu? Tentu pengawasan, karena salah satu fungsi pemerintah itu selain pengaturan, turbin luas ya, pengaturan atau membuat regulasi, juga melakukan pembinaan terhadap implementasinya dan melakukan pengawasan. Nah, kita selalu lemah di implementasi dan pengawasan. Waktu bikin regulasinya gampang itu, bikin sudah kita turunkan saja segini, gitu ya.
gampang itu bikin regulasinya. Tapi bagaimana mengawasi implementasi di lapangan dan bagaimana kita membina mereka agar sesuai dengan apa yang ada di regulasi, itu persoalan paling sulit. Tidak cukup banyak orang untuk bisa melakukan pengawasan itu. Ini yang jadi persoalan. Karena itu pemerintah mungkin membutuhkan pengawasan juga dari masyarakat. Saat ini pengawasan masyarakat itu malah lebih cepat dan lebih bisa ditanggapi dengan baik. Bisa melalui media sosial, melaporkan, itu juga merupakan satu bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi tentunya juga masyarakat harus hati-hati, jangan sampai memfitnah, karena nanti itu bisa menjadi tuntutan balik bagi masyarakat. Baik, terima kasih atas informasinya Ibu Pane. Jadi ada 2 poin, yaitu adalah pengawasan nantinya setelah harga PCR turun, dan yang terpenting adalah testing yang tepat ya Bu untuk suspek dan juga kontak erat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.